Oke, kita masuk ke episode ketiga dari modul TikTok KOL Endorsement Campaign. Gue namain episode ini Variable Campaign Sukses. Kenapa gue namain episode ini Variable Campaign Sukses? Karena ya ini adalah variabel yang menurut gue bisa dikontrol sebelum kita memulai campaign KOL marketing di TikTok yang bisa kita usahakan dulu gitu kan. Karena ketika video ini udah di-up oleh content creator, itu nggak ada lagi variabel yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah ketika kita ngasih brief gitu kan, kita milih KOL-nya, itu semua hal yang bisa kita kontrol di awal. Oke, jadi ada 3 hal yang menurut gue bisa dikontrol untuk mendapatkan sebuah campaign sukses di TikTok. Yang pertama itu adalah produk. Nah, jadi gue mau memasukkan produk ini sebagai salah satu variabel terpenting ya untuk TikTok KOL campaign. Nah, salah satu istilah yang gue seneng pakai itu adalah platform market fit. Platform market fit di mana berarti produk kalian itu fit nggak ke platform di mana teman-teman ini mau memasarkan produk kalian. Gitu. Jadi, gini, kita ngebayangin kalau misalnya di Instagram, mungkin skincare yang harganya itu masih ratusan ribu sampai jutaan, itu ada marketnya dan banyak, besar. Tapi kita yakin nih, gue yakin teman-teman di sini juga yakin kalau di TikTok itu tidak sebesar itu. Nah itu berarti apa? Produk yang bisa laku di platform A belum tentu laku di platform B. Benar nggak? Akhirnya dari awal kita harus tahu produk kita itu masuk nggak ke platform ini. Nah kalau ini kondisinya di TikTok, produk kita itu masuk nggak ke platform TikTok. Nah jadi gue mau ambil contoh 2 produk ya. Yang pertama itu ada Falabel Tamanu Oil. Pada saat beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun, bahkan 1 tahun yang lalu, Tamanu Oil dari Falabel ini sempat viral banget. Karena pada saat itu harga jual dari Tamanu Oil ini beneran affordable banget teman-teman. Dan juga ada ini Skin House Body Mist. Skin House Body Mist ini dijual di harga beberapa puluh ribu gitu kan. Ini body mist yang bisa dibilang parfum juga gitu kan. Dijual di harga beberapa puluh ribu doang. Dan itu masuk banget, fit banget ke market TikTok. Kenapa? Karena pada saat itu memang market TikTok daya belinya itu masih di produk yang puluhan ribu pada saat itu gitu. Jadi akhirnya kedua produk ini laku keras gitu kan karena memenuhi platform market fit. Nah, ini adalah kondisi beberapa bulan yang lalu gitu kan di mana serum-serum murah itu lagi viral-viral banget. Satu serum harganya 17.000. Ini ada satu serum harganya cuma 38.000 ya. Dan semua serum-serum murah adalah produk-produk yang mendominasi top produk di kategori skincare beberapa bulan yang lalu. Tapi ini sudah pelan-pelan berubah teman-teman. Pelan-pelan berubah karena ada kejadian ini. Nah jadi seorang content creator Kak Natasha Surya berhasil menjual 1,1 miliar value produk dalam waktu 2 jam nge-live. Nah kenapa? Karena yang dijualnya itu adalah produk-produk yang ternyata mahal-mahal guys. Mahal-mahal itu vacuum cleaner gitu kan, alat elektronik, per produknya itu jutaan gitu. Dan ternyata dari sana itu gue pelajarin buying power market TikTok itu sudah semakin besar gitu. Beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu mungkin gue nggak kebayang orang bakal check out produk jutaan itu lewat TikTok Shop. Gue yakin teman-teman di sini juga nggak ngebayangin itu. Tapi sekarang orang-orang bahkan udah ada yang check out iPhone di TikTok Shop. Gitu. Jadi menurut gue buying power market TikTok sudah semakin besar. Gue yakin ini juga ada impact-nya itu karena orang-orang dari Instagram, dari platform lain itu mulai pindah ke TikTok. Akhirnya buying power-nya pun berkembang dan makin besar. Nah, ini adalah kondisi sekarang pada saat video ini, modul ini dibuat. Produk-produk yang mendominasi top kategori di skincare itu sudah bukan lagi produk-produk serum puluhan ribu, tapi sudah moisturizer ratusan ribu, serum ratusan ribu gitu kan. Dan ini menunjukkan kalau buying power di TikTok itu sudah semakin berkembang.
gue yakin kalau misalnya produk ini itu di launch 1 tahun yang lalu, mungkin tidak akan se-winning sekarang karena buying powernya belum ada di sana. Gitu. Nah, ini juga beberapa produk-produk vacuum cleaner yang harganya jutaan. Dan salesnya bisa kalian lihat sendiri, ini 700-an, 600-an sales untuk produk-produk yang harganya jutaan, teman-teman. Jadi, menurut gua stigma kalau misalnya hanya produk murah yang bisa dijual di TikTok, itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Ya, tapi kita tetap harus ingat produk market fit, di mana seiring berkembangnya TikTok, kita harus tahu produk apa yang fit ke marketnya TikTok sendiri. Mungkin kedepannya bakal berubah lagi, dan itu harus terus kita pelajarin. Oke, next kita bakal masuk ke variabel kedua. Variabel kedua itu adalah si content creator, ya, content creator. Di sini gue mau bedain KOL dan juga content creator, teman-teman. Ya, gue mau bedain KOL dan juga content creator. Menurut gue, KOL itu sudah pasti content creator. Tapi content creator belum tentu jadi KOL. Kenapa? Karena KOL sendiri itu singkatan dari Key Opinion Leader. Orang yang bisa mempengaruhi opini dari audiensnya. Orang yang punya influence power untuk mempengaruhi purchase decision dari audiensnya. Nah, kalau teman-teman mau ngecek salah satu contoh KOL yang menurut gua powerful, walaupun followersnya itu tidak yang sampai jutaan, tapi influence powernya sangat-sangat besar, itu kalian boleh cek Kak Sarah namanya. Untuk niche parfum, Kak Sarah ini punya influence power yang sangat besar. Audiensnya itu sangat percaya dengan review-reviewnya Kak Sarah. Dan menurut gua kalau misalnya kita punya produk parfum, ada kemungkinan lebih powerful itu kalau kita ngendorse Kak Sarah dibanding content creator yang followersnya itu jutaan, tapi nggak punya influence power di niche parfum. Nah, jadi bedanya KOL dan content creator itu apa? Nah, ini. Content creator adalah orang yang membuat konten, ya, membuat konten, tapi influence powernya itu kurang besar. Ada kemungkinan karena kontennya itu tidak niche, tidak ada niche di kategori tertentu. Misalnya orang-orang yang buat kontennya itu konten random. Nah, followersnya banyak mungkin, penontonnya juga jutaan, tapi influence powernya itu mungkin tidak sebesar KOL. Gitu. Jadi ada baiknya teman-teman tahu perbedaan dari KOL dan juga content creator. Karena ketika kita mengerti perbedaan KOL dan content creator, kita bisa memanfaatkan mau endorse yang mana untuk objektif yang mana. Gitu. Jadi objektif yang berbeda punya objektif yang berbeda bakal lebih powerful kalau kita menggunakan tipe yang berbeda, entah itu KOL atau content creator. Gitu. Jadi, oke, ini kita bakal masuk ke to-do list dari kurasi KOL. Jadi kurasi KOL ini kan step pertama dari ini ya, dari campaign KOL marketing ya. Jadi ketika kita mulai campaign, hal pertama yang kita harus lakukan itu adalah milih KOL-nya dulu, benar kan? Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat pemilihan KOL. Yang pertama itu kita harus cek CPM, ER, dan influence power. Gue bakal jelasin ini satu-satu. CPM ini adalah cost per miles, di mana intinya itu adalah berapa uang yang kita bayarkan untuk mendapatkan 1000 view. Nah, menurut gua ini adalah matriks yang lumayan powerful untuk membandingkan satu KOL dengan KOL lainnya. Jadi KOL mana yang lebih worth it? Menurut gua bisa pakai matriks ini, ya. Kalau misalnya engagement rate, ini ER adalah engagement rate. Itu kalian bisa cek rumusnya, tersedia bahkan tools untuk kalkulatornya itu juga udah banyak gitu kan. ER ini kita menghitung seberapa engage sih penonton terhadap video si KOL gitu. Nah, tapi teman-teman perlu digarisbawahi, CPM dan ER ini, engagement rate ini tidak mencerminkan influence power. Ya, tidak 100% mencerminkan influence power. Bisa aja ada content creator yang memiliki CPM yang sangat murah, ER yang sangat bagus, tapi influence powernya itu rendah. Kenapa? Karena mungkin aja dia tidak ngonten di niche tersebut, atau audiensnya itu tidak percaya dengan rekomendasi si
konten kreator ini kalau di niche tertentu. Katakan kita ambil contoh akun gua nih di skincare. Mungkin gua punya influence power yang lumayan kalau ngomongin skincare. Tapi kalau tiba-tiba gua nge-review otomotif, ya influence power gua pastinya tidak ada sama sekali. Gitu ya. Nah, cara ngecek influence power itu gimana? Gak ada cara yang pasti, tapi cara favorit gue itu adalah ngecek komen, teman-teman. Ngecek komen. Coba dicek, komen-komennya itu orang-orang itu relate gak sih sama kontennya gitu. Tipe-tipe komen apa sih yang masuk ke kolom komen? Kualitas komennya itu bagaimana? Misalnya nih, ketika gue nge-review produk ini, masker untuk Komedo Bundle gitu kan, gue berharap komen-komen gue itu adalah orang-orang bertanya tentang Komedo atau bertanya tentang produknya. Gitu. Atau bertanya tentang apapun lah yang berhubungan dengan konten ini. Tapi ketika teman-teman buka komen dan isinya itu orang-orang yang komennya aneh-aneh, bahkan mirip bot, nah itu menunjukkan atau mencerminkan influence power dari si KOL tersebut atau content creator tersebut. Oke? Terus hal kedua yang perlu kita cek dari content creator atau KOL itu adalah engagementnya itu stabil atau enggak gitu. Karena bisa aja seorang content creator itu FYP-nya itu jarang-jarang gitu. Dan videonya itu nggak stabil. Ketika FYP yang mungkin FYP-nya itu sebulan sekali, dia bisa mendapatkan jutaan view. Tapi view rata-ratanya itu hanya 1.000, 2.000 gitu. Jadi teman-teman juga harus ngecek apakah engagement si KOL ini stabil. Karena ketika teman-teman nge-endorse dia, ya teman-teman harus bisa expect mendapatkan berapa view gitu kan. Teman-teman mau ada ekspektasinya gitu. Kira-kira bisa dapat berapa view sih? Nah, teman-teman pastinya nggak mau dong ngambil standar FYP-nya, sedangkan dia FYP itu sebulan sekali doang umumnya gitu ya. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Kita harus bandingkan KOL yang mau kita endorse, kita bandingkan dengan KOL-KOL serupa di niche yang sama ya. Di niche yang sama ini penting banget. Kita harus bandingkan dengan KOL serupa di niche yang sama. Jadi kita bisa menggunakan matrix tadi, CPM, gitu kan, bandingkan dengan KOL serupa. Jadi misalnya, ketika misalnya teman-teman mau endorse gua yang di akun skincare, teman-teman harus bandingin sama akun-akun lain yang mungkin followersnya mirip gua, engagementnya juga mirip gua. Nah, kira-kira rate gua itu kemahalan nggak kalau misalnya di compare dengan orang-orang lain? Gitu ya. Terus lanjut ini, high engagement itu belum tentu baik secara konversi. Ini yang gue jelasin di sini. Ya, ketika teman-teman ketemu KOL yang engagement rate-nya bagus, belum tentu dia punya influence power yang besar. Makanya satu-satunya cara atau cara terbaik menurut gue nih ya, untuk menentukan konversinya itu bakal bagus nggak? Ya kita harus ngecek influence power dari si KOL gitu ya. Terus terakhir adalah pilih KOL sesuai dengan objektif dari campaign. Campaign teman-teman itu dibuatnya itu objektifnya apa? Apakah hanya mau memperkenalkan produknya teman-teman mungkin baru launching, yang penting dilihat dulu deh gitu, dilihat orang-orang dulu deh, hanya mau memperkenalkan produk dulu. Nah berarti kan itu objektifnya traffic. Ketika objektif traffic, pastinya kita mau nyari KOL-KOL yang bisa mendatangkan traffic dengan harga termurah. Jadi orang-orang yang CPM-nya itu sangat-sangat rendah. Itu yang kita utamakan. Atau engagement rate-nya itu beneran tinggi. Tanpa kita memperdulikan influence power-nya. Tapi ketika kita punya campaign yang objektifnya itu adalah konversi atau sales, orang-orang yang mau kita pilih pastinya adalah orang-orang yang punya influence power besar. Tapi harus teman-teman garis bawahi, orang-orang yang punya influence power besar pasti rate-nya itu lebih mahal. Karena sebagai content creator, kita sedikit banyaknya itu bisa mengukur influence power kita sendiri. Gitu. Jadi ketika kita tahu influence power kita itu besar, ya pastinya kita bakal menaikkan rate kita compare dengan orang-orang KOL-KOL lain yang menurut kita itu influence power-nya itu kurang besar. Begitu ya. Jadi semuanya itu balik lagi harus disesuaikan dengan objektif campaign teman-teman. Oke, terus yang terakhir dari variabel campaign sukses itu adalah brief. Nah, jadi brief ini adalah hal terakhir yang bisa kita kontrol untuk campaign KOL.
Nah, brief yang baik nih, brief yang baik menurut gue itu harus memenuhi 3 standar ini. 3 standar ini ya. Yang pertama itu harus follow the trend. Ya, follow the trend itu maksudnya gimana? Follow the trend itu artinya konten kalian harus sesuai dengan tren yang lagi berjalan. Ya, konten kalian itu harus sesuai dengan tren yang lagi berjalan. Karena tren TikTok itu berubah dengan sangat cepat, teman-teman. Apa yang lagi trending minggu ini bisa aja udah nggak trending lagi minggu depan. Ya, apa yang trending bulan ini, apalagi bulan depan ya udah nggak trending lagi, gitu kan? Jadi kita harus tahu tren yang sedang berjalan itu gimana, ya. Dan brand owner itu juga harus selalu aware dengan kondisi engagement dari tiap KOL. Sering banget brand owner itu terjebaknya itu gini. Dia beberapa bulan yang lalu KOL ini memang sempat trending banget gitu. Trending banget. Akhirnya karena brand ownernya tahu sosok ini, di-endorse lah dia. Tapi ternyata pada saat di-endorse gitu kan, engagementnya itu sudah turun jauh gitu. Udah nggak trending lagi. Akhirnya brand owner pun membayar mahal untuk mendapatkan engagement yang tidak sesuai ekspektasi awal. Itu sering banget terjadi ya. Jadi teman-teman harus selalu aware dengan kondisi engagement dari tiap KOL. Terus brand owner itu juga harus aware dengan tipe konten yang lagi trending. Tipe konten itu maksudnya gimana? Kira-kira tipe konten apa sih yang lagi disukai audiens? Apakah short video, apakah storytelling, atau konten battle gitu. Karena pada saat pada beberapa bulan yang lalu itu konten battle trending banget gitu dan powernya itu besar banget. Tapi sekarang konten battle udah nggak trending lagi gitu. Jadi konten brand owner itu harus selalu tahu tipe konten apa yang lagi trending supaya maksimal campaign-nya. Ya, kalau pada saat video ini dibuat, menurut gua itu storytelling itu lagi powerful banget. Sedangkan pada saat gua mulai ngonten 1,5 tahun yang lalu itu short video yang powerful banget. Makanya kalau teman-teman coba compare konten-konten 1,5 tahun yang lalu. Pasti banyak kan short video, benar nggak? Tapi sekarang udah ke arah storytelling, di mana satu video itu kayak lebih panjang, orang bercerita gitu kan. Nah, itulah yang harus diketahui brand owner. Next, itu kita masuk ke strong clickbait. Sebuah konten yang baik itu harus punya clickbait yang bagus. Dan ini adalah pesan yang harus kita sampaikan ke KOL. Kita harus request kalau kita mau punya clickbait sendiri. Ya, karena 3 detik awal dari sebuah konten itu berperan besar banget, teman-teman. Jadi, karena kenapa 3 detik awal ini itulah yang mengundang rasa penasaran dari si penonton. Ketika gua memulai konten gua, itu gua pengen mengundang rasa penasaran dulu di 3 detik awal. Karena ketika orang nggak penasaran, dia nggak bakal nonton konten kita sampai habis. Nah, jadi nggak semua konten kreator itu bisa ingat untuk memasukkan clickbait. Jadi kita sebagai brand owner kadang harus mengingatkan. Ya, terus 3 detik awal juga wajib merangkum isi konten. Contohnya seperti apa nih? Ini 3 detik awal dari video gua yang FYP. Gua tulis akhirnya nyobain brand lokal yang banyak dipakai orang Korea. Nah, gua mau merangkum isi dari konten gua ini bakal meng-highlight kalau moisturizer yang gua promosikan pada saat itu banyak dipakai orang Korea gitu. Dan gue juga mengundang rasa penasaran orang-orang, kenapa sih brand lokal ini bisa sampai banyak dipakai orang Korea gitu kan mengundang rasa penasaran. Nah, terus kita juga bisa menggunakan kata-kata seruan seperti hah, masa sih, sumpah gitu. Jadi karena itu bakal mengundang attention. Makanya teman-teman kalau lihat di screenshotan ini, gue lagi menutup mulut gue karena gue mau menggunakan kata-kata seruan seperti hah gitu. Ngerti ya? Nah, terus kita lanjut ke customize brief. Nah, customize brief ini adalah jenis brief yang seneng banget gue pakai di agensi gue. Jadi tiap KOL yang kami handle itu kami siapkan brief yang berbeda-beda sesuai dengan konten dari KOL tersebut. Sesuai dengan persona dari KOL tersebut ya. Karena kenapa? Di awal pemilihan KOL itu harus relate dengan produk. Ketika teman-teman mau jualan produk misalnya skincare, nggak mungkin teman-teman ngendorse orang yang bahas otomotif, gitu kan? Nah, ketika pemilihan KOL sudah benar, briefnya itu juga harus sesuai. Benar nggak? Caranya itu gimana biar kita sesuaikan? Kita harus analisa konten FYP dari si KOL. Biasanya nih teman-teman, KOL itu
ada beberapa angle winning. Jadi misalnya setiap kali KOL A buat konten X, nah itu selalu FYP gitu. Tipe konten tersebut lah yang mau kita usahakan dipakai ketika mempromosikan produk kita. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa buat customized brief yang sesuai dengan konten si KOL yang sering FYP. Nah, ada baiknya kita juga diskusi bersama gitu untuk menghasilkan winning brief, karena balik lagi yang paling tahu konten apa yang lagi viral adalah KOL-nya sendiri gitu. Dia yang tahu jenis konten dia yang tahu gaya konten dia gitu kan. Jadi baik banget kalau kita bisa diskusi bersama untuk menghasilkan winning brief. Dan biasanya KOL juga seneng banget kalau misalnya diberikan isinya kebebasan gitu untuk menghasilkan winning brief gitu ya. Terus ini yang mau gue highlight adalah kalau beda KOL itu pasti beda winning brief ya. Contoh misalnya gue di akun skincare gue itu banyakan konten short video. Nah ketika gue disuruh buat a day in my life, bisa aja ya nggak FYP gitu, karena gue nggak, penonton itu tidak datang ke akun Racun Ini Skincare untuk nontonin a day in my life. Kalau tiba-tiba gue buat konten a day in my life, ya belum tentu rame gitu. Dibandingkan kalau gue buat short video. Berbeda dengan konten kreator lain yang mungkin konten winningnya itu adalah a day in my life. Ketika teman-teman suruh dia buat konten a day in my life, FYP. Tapi ketika teman-teman suruh dia buat short video yang langsung jualan, hard sell, ya nggak FYP. Gitu. Jadi tiap KOL bisa punya winning brief yang berbeda. Makanya penting banget kita buat yang namanya customized brief. Gitu.